Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Karmatunisa dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4A. Di sini saya akan membahas tentang geografi regional Indonesia pada kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Untuk yang pertama yaitu tentang keadaan geografi fisik wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara merupakan kawasan yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Sunda Kecil, di mana pada wilayah ini merupakan gugusan dari pulau-pulau yang terletak di wilayah timur Indonesia. Secara geografis, Bali terbagi menjadi dua bagian, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit, Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Pulau Bali memiliki titik tertinggi yaitu berada pada Gunung Agung dengan ketinggian 3.148 meter. Adapun batas laut Kepulauan Bali yaitu sebagai berikut. Sebelah utara Laut Bali, sebelah timur Selat Lombok, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat yaitu Selat Bali. Dan batas darat Kepulauan Bali yaitu sebagai berikut. Sebelah utara Pulau Kalimantan, sebelah timur Nusa Tenggara Barat, dan sebelah selatan berupa samudra, serta sebelah barat yaitu Jawa Timur. Pada Kepulauan Nusa Tenggara terbagi menjadi dua bagian, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Nusa Tenggara Barat memiliki tiga bentuk fisiografis, yaitu daerah rendah, daerah vulkanik, dan daerah non-vulkanik. Sedangkan pada Nusa Tenggara Timur memiliki bentuk fisiografis yaitu daerah vulkanik dan daerah non-vulkanik. Adapun batas laut Nusa Tenggara yaitu sebagai berikut. Bagian utara yaitu Laut Bali dan Laut Flores. Bagian timur terdapat Laut Timur. Bagian selatan Samudra Hindia dan bagian barat yaitu Selat Bali. Batas darat pada Kepulauan Nusa Tenggara yaitu sebagai berikut. Bagian utara berupa lautan, bagian timur yaitu Timor Leste, bagian selatan berupa samudra, dan bagian barat berupa selat. Untuk yang kedua yaitu kondisi geomorfologi Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali terdiri dari daerah dataran rendah berupa pantai, sungai, rawa, dataran vulkanik, serta dataran sedimen yang berbentuk landai dengan kemiringan 0-5%. Dan ketinggian berkisar 0-25 meter di atas permukaan laut. Kondisi morfologi ini memiliki tingkat erosi permukaan yang kecil, dan di beberapa tempat merupakan daerah abrasi serta proses pengendapan aktif, terutama di daerah Teluk Benoa, Singaraja, dan Gilimanuk. Sedangkan kondisi geomorfologi Pulau Nusa Tenggara yaitu terletak pada dua jalur geantiklinal, yang merupakan perluasan busur banda di sebelah barat. Geantiklinal membujur dari timur sampai pada pulau-pulau, seperti Pulau Romang, Wentar, Kambing, Alor, Pantar, Lombleni, Solor, Andonara, Flores, Rinca, Komodo, Sumba, Lombok, dan Bali. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan tanah di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Kawasan Bali terkenal akan destinasi wisatanya yang sangat populer di Indonesia, bahkan mancanegara. Sehingga dalam hal ini pemanfaatan tanah maupun lahan kosong banyak dibangun gedung-gedung berupa tempat penginapan seperti hotel, villa, maupun tempat-tempat wisata lainnya. Adapun lahan tanah yang berupa persawahan pada kawasan Pulau Bali di setiap tahunnya mengalami peralihan fungsi, dengan dibangunnya perumahan dan juga tempat-tempat penginapan. Hal ini yang diakibatkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Bali, sehingga pengelolaan bahan pangan di kawasan Pulau Bali banyak dikirim dari luar Pulau Bali. Pada kawasan Nusa Tenggara juga tidak jauh berbeda dengan kawasan Pulau Bali, yaitu terdapat juga gedung-gedung berupa hotel, villa, dan tempat-tempat wisata lainnya. Akan tetapi, lahan tanah yang berupa pertanian masih luas dan banyak. Hal ini dipertahankan untuk mendukung bahan pangan di kawasan tersebut.